saya merasa ya memang saya mempunyai kemampuan untuk bikin lagu ya, mencipta lagu gitu. Bapak pun demikian gitu. Nah itu mungkin jatuh ke saya punya kemampuan untuk ngarang lagu. Sekarang bicara Soekarno-nya, yang benar Soekarno atau Soekarno, Mas? Tapi memang nggak mudah ya mengubah nama bandara, itu karena kan udah keburu secara internasional dan beberapa tahun gitu. Dan apa namanya, buat saya itu nama bandara Soekarno-Hatta aja tuh buat saya mengandung masalah. Saya Ingrid Wicanarko untuk Indonesia Salam. Bila seorang anak dengan jiwa raganya menciptakan sebuah lagu yang dipersembahkan untuk ibundanya, niscaya orang-orang yang mendengarkan lagu itu akan turut merasa terharu karena pastinya mengenang dan juga mengingat atau menggambarkan ibundanya masing-masing. Namun, karya cipta lagu dari seseorang yang berikut ini akan tampil bersama kita adalah sangat luar biasa karena bukan saja beliau ini menggambarkan cintanya kepada ibunda, namun juga menuturkan rasa hormat dan penghormatan yang tinggi untuk beliau karena beliau menganggap ibundanya adalah seorang pahlawan perempuan Indonesia yang pertama kali menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Dan beliau sekarang hadir dong sebagai teman bincang-bincang kita. Cihuy. Siapa lagi kalau bukan Muhammad Guru Hirianto Soekarno Putra. Teng teng teng. Mas Ru, apa kabar? Baik. Mas Ru, sebelumnya aku mau minta maaf nih Mas. Beberapa waktu yang lalu Mas Patria tuh sudah menyampaikan undangan nih ke perayaan HUT-nya Mas. Tapi aku mohon maaf tidak bisa hadir karena keluar kota. Tapi hari ini saya tidak lupa membawakan kado untuk Mas. Kado untuk Mas ini coba sebentar ya kita singkirkan dahulu karena ini harus pakai prosesi Mas. Teng 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 teng. Nah, sebelumnya pertama mau bertanya dulu nih, berbagi juga untuk teman-teman atau enggak generasi Z dan Alpha. Kenapa kalau orang dulu tuh Mas, kalau terutama di timur gitu, selalu menggunakan ini Mas? Jadi kalau apa karena belum ada tas Mas? Iya, kalau mengirim atau produksi istilahnya tas kresek. Jadi mereka selalu menggunakan begini kan Mas iya. Ya. Nah ini saya juga belajarnya dari Mas Ruh ya. Oke, kita sekarang boleh nggak sih? Pingin tahu nggak sih? Pingin tahu bener apa enggak? Pingin kan? Bener ya. Oke. Boleh saya bukakan ya Mas? Iya. Oke. Ini untuk Mas Ruh. Teng 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 teng. Apa ya? Deg-degan nggak sih? Nah, tuh. Nah, aduh, apa nih? Apa dong? Kita buka dulu. Cereng tuh. Mas yang spill dong. Ini apa sih, Mas? Coba. Ini deh. Awas, Mas. Kudapan ya. Kudapan? Makanan. Apa? Aduh, itu tangan saya. Satu. Jadi teman-teman, ini adalah belado jengkol. Mas kasih lihat dikit dong, ya, Mas. Tuh, belado jengkol. Dan satunya adalah semurnya. Semur jengkol. Karena apa? Kedua menu ini adalah salah satu masakan kesenangannya Mas Ruh. Hore, ketahuan. Aduh, terima kasih. Ketahuan ya Mas. Saya promosi untuk jengkol sebagai makanan sehat. Oh, sehat bener Mas. Iya. Dan itu bisa membantu gula darah. Kemudian banyak Mas. Ada 5 manfaat yang anti kanker. Anti kanker. Ini apa Mas? Oh iki. Mencari ya, coba. Ya. Gitu. Terus macam-macam deh. Pokoknya ada 5 manfaat utama
Mas, aku taruh dulu ya, Mas. Iya, iya. Karena ini harus agak disingkirkan karena takutnya nanti kecepetan Mas Ruh buka puasanya, ya. Agak mempengaruhi baunya. Mas Patria, nyuwun tulung. Nah, nggak apa-apa kok, Mas. Teret. Jauh-jauh dari hidungnya Mas Ruh. Iya, Mas, itu kan jengkol ya, Mas. Tapi mau tanya nih, Mas, kalau Mas seneng jengkol, pete seneng nggak? Senang. Aku pingin tanya, Mas, aku tuh seneng pete, tapi kok belum pernah makan jengkol. Rasanya apa? Ya dirasain dong. Mas. Ya nggak bisa diterangkan kayak gimana. Nanti akhirnya keluarnya tuh bauan jengkol atau pete di urinnya. Sama menurut aku. Cuman apa maksudnya beda bau lah gitu. Kayak wanginya mawar sama wanginya melati sama-sama wangi kan, enak wanginya. Tapi beda aja bau bunga mawar sama bau bunga melati. Nah, ini juga jadi dua-dua. bau pete sama bau jengkol. Oke. Nah, itu biasanya dimakannya dengan nasi aja atau dengan lauk yang lainnya, Mas? Kalau Mas? Macam-macam ya orang. Kalau saya selalu sama nasi dan pakai sambal gitu. Kalau nggak pakai sambal Kurang ya, buat nendang gitu ya, buat Mas? saya kurang enak. Nah, bicara sambal, Mas. Sambal kan dari Sabang sampai Merauke itu macam-macam. Sambal apa yang Mas paling suka? Semua jenis sambal saya suka. Semua. Soalnya begini, Mas, mungkin dari kecil di rumah kalau kami saya itu cuma ada sambal kecap sama sambal bajak, Mas. Oh, ya ini sambal terasi, sambal kueni, tau nggak sih buah? Tahu kueni? Kueni mangga kan? Hah? Iya apa? Ya kan, mangga iya, kan? iya. Terus ya sambal bajak, terus sambal bawang, macam-macam deh. Sambal-sambalnya Manado, Mas. Belum lagi Kan itu. my mom is Manado, Iya. ya. Sambal rica-rica, sambal apa begitu, dabu-dabu. Dabu-dabu. Wah, tuh ya, nggak apa-apa. Kita ngabuburit sambil membicarakan kuliner Indonesia ya. Nah, gini Mas, tadi kan kita udah spill di opening tentang satu lagu ciptaan Mas Ruh yang berjudul Melati Suci. Saya cuma kadang-kadang suka tebak-tebak buah manggis nih, Mas. Ini kalau bunga melati, apakah Mas Ruh menciptakannya malam hari kali ya? Karena kan biasanya di malam hari itulah harum baunya tuh semerbak mewangi gitu. Apa salah, Mas? Nyiptainnya siang atau malam? Kayaknya waktu itu agak malam deh. Agak malam ya. Nah, agak malam menjelang pagi. Itu mah subuh atuh. Ya gitulah, apa dini hari. Dini hari ya, bener lah ya. Itu kan kadang-kadang kan kalau Wijaya Kusuma juga jam 12 ya Mas ya mekatnya ya. Nah itu kali harum-harumnya begitu. Terus yang kepingin tahu tuh, Mas tuh membayangkan apa, Mas? Membayangkan selain ibunda atau masalah perjuangan sehingga lahirlah Melati Suci itu. Maksud saya begini, Mas. Kalau saya anggap saya Mas Ruh. Kalau saya menulis begitu dengan ibundanya adalah ibunda saya begitu, kali nggak selesai-selesai, Mas. Soalnya saya pasti bercucuran air mata, mengingat ibu sedang hamil besar, kemudian harus menulis dengan mesin jahit yang tidak boleh pakai kaki dan lain sebagainya. Kalau Mas apa yang dibayangkan? Iya, itu saya merasa ya memang saya mempunyai kemampuan untuk bikin lagu ya, mencipta lagu gitu. Ya itu menurut saya merasa puji Tuhan, itu dari dari Tuhan lah, bakat ke saya. Dan itu saya juga merasa itu juga turunan mungkin urusan DNA ya, dari bapak dan ibu, karena ibu itu juga mengarang lagu kan, bapak pun demikian gitu. Nah itu mungkin jatuh ke saya punya kemampuan untuk mengarang lagu. Dan ketika lagu saya sudah direkam dan sebagainya gitu-gitu, saya udah merasa orang menyebut saya komposer gitu ya. Terus ya karena ya saya sangat sayang sekali sama orang tua saya, ibu bapak gitu. Terus sama ibu, setahu-tahu ada aja niat gitu
pengen bikin lagu buat ibu Oke. Gitu. Heeh. Terus juga dan aku juga merasa ibu wanita yang berbudi luhur Iya. dan penuh kasih sayang dan sebagainya dan saya tahu ibu juga turut berjuang, punya andil dalam kemerdekaan Iya dong, kita iya dong. sebagai artinya ibu walaupun bagi saya wanita yang halus gitu, tapi kuat dalam prinsip dan juga tegar tabah dalam perjuangan dan pada ini adalah juga mendampingi bapak saya pada waktu itu Presiden Soekarno ya mereka tuh adalah kalau saya bilang pejuang Betul. dan mereka juga mewariskan itu saya merasa ke kami ya anak-anaknya gitu sampai saya pun jadi mempunyai komitmen sama diri saya bahwa dalam rangka mengabdi pada Indonesia kita yang tercinta ini gitu dan itu pengabdian tuh seumur hidup gitu maka juga itu kita harus mau nggak mau jadi seorang pejuang. Iya betul. Karena dalam mengabdi kita ini kan kita menginginkan turut ikut memajukan Indonesia kita tercinta menuju kejayaannya. Iya. Kalau Bapak waktu itu mengatakan Indonesia itu ingin jadi sebuah negara mercusuar. Iya. Dalam arti kata mercusuar itu bukan satu lambang kesombongan, tapi seperti mercusuar itu kan menara tinggi yang ada lampu di yang menerangi fungsinya menerangi, jadi kapal-kapal supaya tidak tersasar, tidak ketabrak karang atau tidak Jadi negara Indonesia itu negara mercusuar dalam arti kata menjadi negara teladan bagi negara dan bangsa-bangsa lain di planet bumi ini. Nah, Mas, ini banyak sekali pertanyaan yang benar yang mana, kemudian masih banyak orang salah menulis. Kita bicara Mas Ruh aja dulu ya, nama Mas Guru Soekarno yang dibawa. Yang masih banyak kalau kita buka Mbah Google atau apapun gitu, Soekarno, S-O-E, Soekarno. Sementara yang kami bacakan literasinya itu Mas Ruh selalu menulis Guru S-U, Guru Soekarno. Putranya terpisah ya dari Soekarno begitu, Guru Soekarno Putra. Sekarang bicara Soekarnonya, yang benar Soekarno atau Soekarno, Mas? SU atau Soekarno. SU ya Soekarno gitu. Tapi riwayatnya Mas, karena kan dahulu tanda tangan Soekarno adalah Soekarno di tanda tangan begitu. Tapi Bapak bilangnya bagaimana? Itu untuk bukti gitu ya, ada di YouTube. Ini ada pun di buku. Di YouTube tuh ada Bapak sedang menerima wartawan Jerman gitu. Tuh. Dan wartawan itu menghadiahkan Bapak buku juga yang tentang Bapak yang ditulisnya ada yang Soe, ada yang Su. Terus Bapak bilang yang SU ini yang benar. Gitu. Dan juga ada di buku, contohnya di buku ini Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia waktu itu. Ini edisi bahasa Indonesianya terbitan dari Yayasan Bung Karno. Ya, saya sendiri ketua umum Yayasan Bung Karno. Di situ ada ditulis, kalau nggak salah di halaman. Tadi udah dikasih tanda ya sama Mas Patria ya? Udah. Di halaman 32. Gini ya, intinya Bapak tuh konsisten. Ketika kita udah merdeka, maka langsung Indonesia tuh menurut Bapak adalah sedang dan harus melakukan suatu revolusi di segala bidang. Karena pada waktu benar-benar jungkir balik ya, kita sebagai bangsa yang terjajah, ujuk-ujuk jadi tuan buat
Indonesia, bangsa negara kita sendiri gitu. Yang tadinya sebagai dibilang bangsa kuli atau ya semacam lah kayak budak gitu. Tapi sekarang menjadi tuan. Dan untuk itu maka kita harus selalu membangun Indonesia, mengadakan perombakan pembangunan gitu yang konstruktif, bukan hanya pembangunan fisik tapi pembangunan watak bangsa atau jadi Bapak punya istilah nation and character building. Betul. Gitu. Jadi secara mental, moral, spiritual kita juga harus berubah gitu. Nah, Bapak konsisten semenjak merdeka. Kita sendiri sebagai bangsa yang punya bahasa yang dalam butir ketiga Sumpah Pemuda kita kan disebut menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, ketika kita merdeka, kita mempunyai ejaan sendiri bahasa Indonesia. Dan apain kita pakai ejaan bahasa Belanda? Nah, OE itu adalah lambang untuk ucapannya tuh huruf U. Lafalnya Belanda. Bahasa Belanda, OE. Karena kalau U-nya Belanda tuh I bacanya, bukan U. Nah, kalau Indonesia ya udah langsung aja huruf U. Oh, gitu. Betul. Jadi itu Terus ejaan Bapak Belanda. bilang ya apa namanya ya Bapak konsisten, jadi namanya pun ditulis dengan SU. Ini seperti sini ya, saya bacain sedikit ya. Silakan Mas. Gitu. Ini udah bla 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 bla. Soekarno. Sejak itu namaku hanya Soekarno saja. Dalam masyarakat kami bukan hal yang tidak biasa memiliki nama yang terdiri satu kata. Waktu di sekolah, tanda tangan tuh dieja Soekarno, mengikuti cara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, aku memerintahkan semua OE ditulis kembali menjadi U. Nama Soekarno sekarang ditulis menjadi Soekarno. Tetapi tidak mudah bagi seseorang untuk mengubah tanda tangan setelah berumur 50 tahun. Jadi dalam hal tanda tangan, aku masih menulis SOE. Gitulah. Betul, ya. Ini kan buat saya, apalagi sebagai anak kandungnya gitu, ini semacam satu apa ya? Wasiat lah, satu amanat gitu. Sebelum untuk segenap bangsa kita ya, cara nulisnya, dan bahwa kita harus konsisten Sumpah Pemuda menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi buat saya penting. Nah, pada waktu Bapak masih presiden dan sebagainya gitu, udah mulai di media massa semuanya udah mulai nulis mengubah. Di luar negeri apalagi berbahasa Inggris nulisnya SU. Iya, betul. Nah, semenjak zaman Orba atau kembali ke itu bandara jadi Soekarno, Hatta, segala macam. Nah, mohon maaf saya potong itu Mas, kan di mana-mana sebuah bandara entah laut ataupun udara begitu menjadi pintu masuk yang paling dahsyat begitu ya untuk sebuah negeri. Nah, tetapi masih tertulis Soe gitu loh Mas. Apakah kita tidak bisa mengubahnya dengan segera begitu Mas? Nah, itu harus tanyakan pada pemerintah. Kan saya pun punya harapan gitu ya. Tapi memang nggak mudah ya mengubah nama bandara. Itu karena kan udah keburu secara internasional dan beberapa tahun gitu. Dan apa namanya? Buat saya itu nama bandara Soekarno Hatta aja itu buat saya mengandung masalah. Masalahnya apa? Memang kan saya banyak melakukan semacam pendidikan lah dari anak-anak muda lah gitu. Dalam hati saya harus melakukan semacam pengkaderan pada bangsa kita, terutama itu dimulai dari sejak dini sampai terutama di usia remaja.
supaya generasi kita nih tetap semangat, berjiwa nasionalis dan berjuang untuk Indonesia gitu. Nah, banyak ngobrol lah, saya banyak bicara kan sama itu anak-anak. Kadang-kadang saya ke daerah juga, apalagi waktu saya masih di DPR, mengunjungi sekolah apa terus gitu. Terus saya nanya gitu, ini buat kepentingan sejarah gitu ya. Misalnya kalian tahu bandara Jakarta namanya apa? Bandara Soekarno-Hatta gitu. Bener kan saya bilang enggak, itu bacanya Soekarno, mesti nulisnya SU. Nah terus kamu tahu apa namanya siapa presiden kita pertama gitu. Terus ada yang angkat tangan gitu. Terus saya tahu siapa nama presiden kita yang pertama. Pak Soekarno-Hatta gitu. Oh, oke. Nama keduanya Soekarno ya, oke. Bukan. Ya, maksudnya disambung Pak Soekarno-Hatta begitu. Itu kenapa mereka mengira Soekarno-Hatta itu satu orang. Betul. Nama. Kasihan Bung Hatta, padahal itu kan Bung Karno sama Bung Hatta. Betul. Tapi banyak, sampai kamu coba cek deh di anak-anak muda, anak SD, anak SMP, bahkan mungkin sampai yang udah dewasa tua, nyangka bahwa Presiden Soekarno, bapakku namanya Soekarno-Hatta. Betul. Dikira seperti Soekarno bin Hatta gitu loh. Iya. Dan buat saya kan juga kayaknya buat Bung Hatta juga kita nggak enak kan. Betul. Bung Hatta juga mempunyai prestasi jasa terhadap bangsa, beliau juga sebagai pejuang yang utama ya di Indonesia ini. Dan terus kenapa selalu kalau bikin nama jalan, nama bandara atau nama selalu Soekarno-Hatta? Itu kan ya Orde Baru deh kan, yang merasa bahwa ya di Orde Baru itu adalah bahwa nama Soekarno itu harus benar-benar ditenggelamkan dan dikubur sedalam-dalamnya, baik nama pribadi beliau atau juga ajaran-ajarannya, murid-muridnya, bahkan keluarganya dan sebagaimana. Ya ini politik ya pada waktu itu. Ya. Gitu. Baik. Nah, tuh mudah-mudahan ini menjadi jelas adanya gimana kalau mulai sekarang jika kita tuh menulis Soekarno begitu ya dengan SU KARNO begitu ya teman-teman, dan juga untuk para jurnalis terutamanya karena kan tulisan-tulisan Anda itu ya atau yang akan diingat gitu lah ya oleh viewers. Baiklah, Mas. Nah, nggak lepas nih kalau bicara Mas Ruhni dengan bangkitnya dunia musik di Indonesia begitu. Pertama Guru Gypsy. Tapi kenapa sih Mas yang album pertama itu sampai lama rekamannya? Kalau nggak salah awal 75 sampai akhir 76 begitu ya. Kemudian baru 77-nya rilis. Itu nunggu si Ilham dulu ya Mas? Apa si Ilhamnya udah datang belum nih gitu? Nah itu pun saya menyadari itu, kita nih semua kan hidup semua selalu mengikuti rencana Tuhan kan gitu. Nah pada waktu itu singkat katanya ada di suatu studio rekaman, dia tuh punya atau beli alat baru, alat rekaman yang zaman dulu kan rekaman tuh ada cuman 2 sampai 4 track deh. Nah kalau ini dia punya alat yang 16 track dan belum ada yang bisa tahu mengoperasikan alat itu kan. Jadi pada waktu itu diserahkan sama yang mengoperasikan, operatornya tuh Pak Alex Kumara. Almarhum ya sekarang. Beliau itu juga baru bukan Gelora Seni tapi ya bukan Gelora Seni ya, studionya pada saat itu. Studionya namanya Triangkasa. Triangkasa ya. Nah terus kami melalui anak-anak band Gypsy waktu itu
menawarkan coba deh bikin rekaman sini sekalian mau utak-atik nyoba alat 16 track itu gitu. Ya udah kami terima, dan anak-anak Gypsy waktu itu saya sama anak Gypsy bergabung waktu itu kan. Ya udah kita bikin mendadak aja tanpa konsep tertulis atau langsung masuk studio. Tapi di otak saya ini kan kayak bank lagu gitu yang sekarang udah ada beberapa gitu. Kita mulai dengan 1, 2. Nah, waktu itu juga kita tuh mencipta lagu karena di situ juga kayak latihannya juga di situ. Oh iya ngerti. Sedangkan dari segi teknik, Pak Alex dipimpin oleh Pak Alex Kumara itu mereka juga lagi ngutak-ngatik gitu kan. Bikin 16 track kan, jadi kalau tahu cara rekaman kan gitu, menaruh misalnya instrumen apa di track 1, track 2, 3 tervokal, terus nanti ada acara buat mixing, balancing segala macam gitu-gitu. Nah, itulah yang membuat kita lama, dan kedua adalah kita nggak punya biaya, kita tanpa modal atau apa-apa, dan juga Studio Triangkasa juga nggak memodali kita gitu, dan kita juga belum tahu ini rekaman nanti hasilnya jadi buat apa. Gitu. Jadi sambil jalan ya cari duit dan menyiapkan bikin lagu dan menyiapkan musiknya, vokalisnya dan sebagainya. Akhirnya ketika udah jadi rekaman ya mesti dikarang ini bikin waktu itu kan kaset, jadi cover kasetnya gimana, pengemasannya gimana. Terus saya punya ide bahwa jerih payah kita ini harus tercatat, paling nggak buat generasi muda harus tahu apa sih. Maka seiring dengan kasetnya itu juga kami menerbitkan semacam buklet. Ya, buklet Guru Gypsy itu. Di situ tiap lagu kami terangkan, dijelaskan asal mula dan bagaimananya, dan kenapa kami waktu itu menggabungkan misalnya tradisional dan unsur musik modern dari Indonesia yang tradisional, yang klasik, ke Indonesia modern dengan juga unsur-unsur internasional dari Barat dalam hal ini, gitu. Ya. Nah, ternyata dari yang sekedar coba-coba ataupun yang Mas dan teman-teman belum memikirkan ini nanti di kemudian harinya bagaimana, tapi ternyata di tahun 2007 album tersebut menjadi album musik Indonesia terbaik sepanjang masa. Waduh, padahal nggak pernah kepikiran tuh ya pada saat itu ya. Nah, disebut sepanjang masa itu ternyata harus diakui oleh semua orang bahwasanya adalah benar adanya, karena tahun lalu ada festival bernama Synchronize Festival Guru Gypsy setelah berapa tahun tuh Mas ya? Berapa dekade ya? Itu, berhenti vakumnya gitu. 76. Dari 76. Itu ribuan penonton menyaksikan penampilan Guru Gypsy di festival tersebut. Itu baru Jakarta ya, sayangnya kan hanya di Jakarta, entah kalau di Indonesia begitu. Nah, jadi adalah benar bahwa album tersebut dinobatkan sebagai album terbaik Indonesia sepanjang masa. Gimana Mas perasaan waktu di Synchronize kemarin? Rasanya gimana Mas? Campur aduk, terharu, bangga, GR atau gimana tuh Mas? Ya campur aduk dan terharu, ya bangga, bahagia, gini. Sebagai seorang komposer gitu, saya merasa tiap karya cipta saya, kan saya juga bukan cuma di musik aja kan, juga di bidang seni tari, terus seni rupa, seperti seni lukis dan sebagainya. Kembali lagi ke seni musik gitu, kalau bikin lagu gitu, kalau lagu ini dinyanyikan, dibawakan oleh masyarakat gitu tuh, aduh rasanya senang sekali deh. Ibaratnya
nggak mikir apa bayaran atau apa gitu, nggak. Sangat senang itu kalau dibawakan oleh masyarakat gitu, apakah itu musik atau vokalnya atau apa. Artinya kan pengakuan itu memang sebaiknya dari orang lain, bukan dari kita kan ya Mas ya. Jadi Iya. itu kan berarti mereka mengakui bahwa sepanjang masa gitu masih mengenal. Dan saya juga menemukan gitu, bahwa melihat gitu bahwa ternyata karya kami itu juga dapat memotivasi generasi mudanya. Iya, tapi walaupun kalau saya pribadi pada saat itu Mas ada rasa haru karena rasa harunya tuh bukan jadi merinding lagi. Mas Krisya, Mas Oding dan Mas Roni itu udah nggak ada ya di penampilan itu. Tapi secara keutuhan musik gimana Mas pada saat Synchronize tersebut? Ya, kita senang aja karena yang masih hidup sekarang tinggal 3 ya, dari kami kan berenam. Iya. Pokoknya sekarang tinggal 3, tinggal saya, Kinan, dan Abedi Susman. Ya kita sih tetap aja kompak gitu. Nah terus pemain musik yang lain tuh antara lain juga vokalisnya juga keluarga tuh anaknya, putranya Kinan, dan juga sama beberapa musisi senior juga gitu, yang menurut saya mereka ahli lah di bidangnya gitu, sehingga bagus lah menurut saya permainan mereka, dan kita kompak-kompak aja. Dan yang mengharukan saya tuh ya saya melihat banyak penonton pasti kan anak muda ya. Gitu, saya ngeliat ada yang nangis lah segala macam gitu. Itu nostalgic dan emosional gitu kalau kami ya buat saya juga pun merasa begitu ya gitu. Nah sekarang kita bicara masalah tari Mas, ketika Mas kembali dari Belanda begitu, kemudian Mas ingin bahwa generasi muda ini seperti yang tadi Mas sudah sampaikan, tidak melupakan akar budaya kita begitu. Kemudian Mas banyak menginspirasi generasi muda sehingga mereka lebih ingin menyanyikan atau membuat musik atau menari atau memakai busana nasional begitu ya Mas ya. Nah itu sebenarnya kalau dari pagelaran Suara Mahardika aja begitu ya, banyak sekali pengaruhnya kalau menurut pendapat saya Mas, banyak sekali pengaruhnya untuk generasi muda di saat itu. Tetapi yang sekarang ini menurut Mas bagaimana begitu ya? Karena tontonan yang di luar itu yang gaya Korea begitu tuh kan ya Mas ya, itu majority begitu. Apa yang harus kita lakukan Mas agar di saat seperti zaman SM dahulu itu bisa ada lagi gitu loh sekarang gitu loh Mas? Iya. Saya dalam pengamatan saya gitu, ini ada kabar baik dan ada kabar buruknya gitu. Ya kabar buruknya gitu, generasi sekarang sampai generasi Gen Z sampai sekarang kalau udah generasi Alpha ya. Iya, itu kan akan mempengaruhi. Alpha kan masih kecil. Iya, betul. Gen Z lah dan itu. Semenjak Orde Baru lah saya melihat ya, katakanlah Orde Baru kan terhitung, era Orde Baru tuh tahun 1967 ketika Bung Karno udah nggak memimpin jadi presiden gitu. Negara kita kan begitu terbuka sama budaya luar di segala bidang. Iya. Ya jadi termasuk kebudayaan gitu, jadi kebudayaan asing dalam hal ini kan yang mendominasi di dunia kan pasti kebudayaan barat, taruhlah kata musik barat, film barat, atau seni tari, semua dari barat itu melanda ke Indonesia. Sampai anak-anak muda kita
banyak yang misal dalam musik selalu membawakan lagu-lagu bahasa Inggris lah gitu. Dan sisi baiknya adalah mereka karena meniru-niru seperti The Beatles, Rolling Stone, Deep Purple segala macam, itu banyak yang ahli dan piawai dalam memainkan instrumen atau nyanyinya gitu. Tapi ya itu yang disayangkan, mereka lebih mengenal kebudayaan atau kesenian Barat di sini, termasuk artis-artis. Mereka lebih mengenal seperti Michael Jackson, Madonna, segala macam itu ketimbang seniman lokal, apalagi seniman tradisional seperti kalau di Jawa tokoh musiknya itu Pak Narto Sabdo atau Gesang, Pak Gesang, atau juga kalau di Bali banyak deh ada di dunia tari itu Inyoman Kakul, terus Iwayan Lotring di bagian gamelan, dan belum lagi yang kebudayaan Melayu itu, terus belum lagi yang Kalimantan, Sulawesi dan sebagainya, dari Sabang sampai Merauke gitu. Banyak yang nggak mengenal tokoh-tokoh, apalagi juga kalau musik misalnya instrumen tradisional, sebenarnya banyak orang nggak bisa meninggalkan memainkan gamelan. Dan gamelan pada era itu jadi kayaknya musiknya orang rendahan lah gitu, rakyat miskin, atau kalau di Jakarta musiknya pembantu gitu deh. Atau dianggap kuno Selain kuno juga ya nggak keren lah gitu. Apalagi wayang gitu, mana ada yang tertarik lagi sama wayang gitu. Jadi seniman-seniman wayang kan jadi makin lama makin sulit untuk bertahan gitu. Iya, betul-betul Mas. Padahal itu tadi sebenarnya kebetulan pas Mas bercerita. Bagaimana caranya kita mengenalkan kekuatan bangsa dan negara ini, kan kadang bisa melewati budaya begitu ya Mas ya. Entah yang barusan Mas sampaikan dengan wayang. Jadi cerita-cerita sejarah yang diluruskan atau realitas sejarah berdirinya negeri ini, kemudian juga dengan kerajaan-kerajaan sebelum kita merdeka begitu, kan kadang bisa disisipkan dari literasi-literasi seperti lah, karena kita bicara literasi, Mas juga pernah merasa merasa prihatin bahwa literasi di Indonesia ini sangat kurang. Tetapi kan seyogianya kan itu bisa dengan wayang, dengan tarian, sendera tari, dengan musik yang dipadu modern dan tradisional, begitu kan Mas ya? Iya, jadi prihatinnya kan para pendukungnya tuh kurang di bidang-bidang itu. Jadi ya terutama seni kan banyak cabangnya ya. Ibaratnya jadi walaupun masih ada senimannya, seni tari, seni musik, seni wayang, pedalangan, pahat, segitu. Mereka misalnya masih ada, tapi udah nggak ada yang nonton, makin kurang. Jadi di sini kita harus sadar bahwa selain kita membina seninya itu sampai sekarang, tapi kita juga harus membina dari segi pendukungnya, adalah penonton. Penontonnya. Gitu. Dan gedungnya juga Mas. Iya, sampai gedungnya segala macam, sampai juga tentu ekonomi mereka juga harus tingkatkan ya para seniman, budayawan gitu. Dan itu harus dimulai dari sejak dini, dari anak-anak sekecil lah gitu. Artinya kurikulum dong Mas? Iya. Di kurikulum ya harus ada. Saya merasa bersyukur mempunyai orang tua, dalam hal ini bapak ibu saya gitu, yang mendidik kami, misalnya dari kecil di keluarga kami tuh seperti merupakan kebudayaan di rumah tangga, di keluarga kami, bahwa anak-anak oleh bapak sama ibu tuh nggak tahu gimana dibawain guru tari, dalam hal ini tari. Saya kan 5 bersaudara, dari Mas Guntur, Mbak Mega,
Mbak Rahmawati, Mbak Sumawati, terus saya gitu, itu dari kecil itu sudah bisa belajar menari tradisional ya, tari tradisional Jawa, tari tradisional Bali, Sunda, Sumatera, Wih. dan juga ketika belajar seperti saya gitu, belajar tari Jawa gitu, otomatis saya familiar sama gamelan. Karena dari kecil sudah Dengan sendirinya tahu-tahu saya udah bisa main gamelan, nggak usah belajar atau les gitu. automatically. Kayak kita belajar bahasa kan, kita nggak perlu belajar bahasa Indonesia lagi karena itu udah merupakan bahasa Sehari-hari. bahasa ibu kita dan bahasa dalam sehari-hari gitu. Mas Ruh, ada 2 lagu yang sering dipakai oleh sanggar-sanggar gitu di seluruh Indonesia ataupun penyanyi atau pertunjukan-pertunjukan gitu. Seperti lagu Cinta Indonesia, kemudian Gilang Indonesia Gemilang. Itu di mana-mana baik di dalam negeri maupun di luar negeri begitu ya. Karena begitu dahsyatnya karya cipta ini gitu. Yang kami berpikir bahwasanya seyogianya penghargaan nya juga harusnya dahsyat begitu ya, karena sudah mengharumkan nama negeri ini, apalagi kalau ada misi kebudayaan gitu keluar ya dengan lagu tersebut. Tapi lagu itu milik seseorang begitu. Oke lah, kita nggak usah bicara masalah royalti Mas Ruh. Tapi menurut Mas, royalti yang memang sedang berkembang ini di Indonesia, bagaimana sih harusnya? Atau sudah sejauh mana? Ya, kita harus sadar bahwa kita sebagai bangsa dan sebagai negara ya gitu. Itu kan masalah soal royalti itu kan sangat erat dengan masalah ekonomi dan hukum, undang-undang gitu. Nah, masalah itu kan baru saja itu saya ingat itu aktivisnya untuk penyelenggaraan suatu badan yang mengurus hak cipta itu di bidang musik. Saya tahu tuh baru tahun 70-an akhir sampai 80-an terusnya. Salah satu aktivisnya itu ya Mas Chandra Darusman Enteng gitu. Tanaman. Nah, sejak itulah saya sendiri termasuk jadi salah satu anggota. Kita membuat yayasan disebut Yayasan Karya Cipta Indonesia. Saya anggotanya dengan Ibu Titi Puspa, terus Pak siapa itu Rinto Harahap dan sebagainya itu. Sadikin Sukra. Ya gitulah. Yalah. Termasuk Mas Chandra sendiri itu. Tapi sekarang saya sendiri udah lama ya nggak itu, udah jadi gimana. Tapi sekarang mungkin sudah ada macam-macam LMK-nya. Dan diurus pemerintah juga kan, tentang hak cipta tuh gitu-gitu segala macam. Dan ya karena itu relatif muda menurut saya usianya, jadi sampai sekarang tuh kita masih masa mencari-cari gitu. Jadi masih banyak kekurangan sana sini gitu dalam negara. Nah ini. Tapi menurut Mas, kalau pembagian itu pantasnya berapa persen sih Mas? Nah itu saya pribadi sejujurnya lah sebagai penciptanya begitu, apakah 50-50 dengan mereka dan penyanyinya atau gimana Mas? Saya nggak berani mengucap karena saya belum. Yang penting ada ya. Soal angka saya belum itu yang lebih ahli lah. Ada gitu yang lebih ahli mencari gitu. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, kalau main secara polos, jadi wayang polos gitu, ibaratnya saya mencipta gitu. Ketika ciptaan saya itu dibawakan oleh orang lain, masyarakat gitu, itu udah saya merasa kaya dan tanpa nggak dibayar pun nggak apa-apa. Dan apalagi itu bisa merupakan sumbangsih untuk negara dan bangsa gitu. Iya. Itu
udah nggak Tidak bisa dinilai dengan uang begitu ya Mas ya. itu pribadi gitu ya. Tapi kan orang banyak seniman tuh juga banyak ya katakanlah yang miskin atau apa gitu. Betul. Jadi Tapi karyanya sering dipakai. makanya memang ini suatu peluang kan dari segi seni, Ekonomi, seni. gitu, baik seni musik atau seni yang lain pun ada apa tentang peraturan atau undang-undang tentang hak cipta dan sebagainya itu perlu buat mereka, karena dengan itu juga taraf hidup mereka tuh harus ditingkatkan, dinaikkan. Ibaratnya kayak di barat, karena udah lama itu berlangsung menjadi seorang seniman, jadi seorang penyanyi aja kayak Michael Jackson, siapa sekarang Lady Gaga atau apa itu bisa jadi miliarder. Betul. Dan Indonesia tuh juga harus begitu, harus bisa begitu hidup dong. para seniman. Ya udah ada sih sekarang 1-2 seniman yang menjadi kaya raya gitu. Tapi ya untuk seniman lain juga ini bisa jadi apa namanya, dalam hidup tuh bisa menjadi tempat untuk mata pencaharian, Iya. cari nafkah. Iya betul. Nah, Mas, tapi kalau apa namanya di Indonesia ini kalau belum apa-apa tuh udah selalu apa ya bentrok, kemudian berantem, baru nggak pernah bisa selesai gitu, Mas. Menurut Mas gimana? Itu adanya itu soal kesadaran moral, mental, dan spiritual, gitu ya. Jadi dan juga pendidikan memegang peranan. Artinya gini, kita harus membuat lebih banyak bangsa kita ini menjadi bangsa yang suka berpikir dan haus akan ilmu pengetahuan. Nah, segala ilmu pengetahuan itu atau ilmu atau sains itu kan bisa kita cari dalam pengalaman hidup sehari-hari maupun terhadap yang berupa literasi, buku-buku atau sekarang udah lewat komputer IT bisalah belajar dari Google, dari apapun, walaupun kayaknya misalnya sekedar lewat YouTube atau lewat TikTok atau apa, paling tidak ada kita bisa belajar di situ bagaimana kita mengenal karakter orang Indonesia atau apa, itu kan bisa muncul di situ sehingga bisa dibuat oleh seorang peneliti gitu yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia gini sebagai netizen gitu yang paling tidak sopan atau paling ganas deh gitu. Mungkin malu ya Mas ya. Nah itu akan harus kembali ke moral bangsa, mental dan spiritual bangsa kita gitu loh. Dan dengan itu juga kita soal kesadaran gitu juga kita harus mencapai suatu kesadaran bahwa pentingnya persatuan. Itu kan ada di sila Pancasila kita, butir 3, persatuan Indonesia gitu. Jadi kita dalam segala hal tuh harus kita menganggap seperti di ajaran agama-agama kan bahwa orang lain itu adalah saudara kita. Ada yang saudara sebangsa dan setanah air, tapi juga saudara-saudara seplanet bumi. Kita ini kan sebetulnya rumah tangga besarnya tuh bukan negara, tapi planet bumi. Dan masa sekarang adalah dunia tuh sudah makin mengglobal, segala macam sudah mudah dicapai melalui kecanggihan IT ya, teknologi informasi, dan juga ada teknologi digital dan sebagainya. Terus dengan misalnya transportasi, kita pergi ke mana cuman
dulu berbulan-bulan, tapi sekarang bisa cuma Sejam, 2 jam. berapa jam atau berapa menit. Kayak kita ke Bandung dengan satu kereta kita yang tadinya ke Bandung zaman waktu dulu belum ada jalan tol tuh ke Bandung tuh bisa 2 jam lebih deh. Gitu. Lama-lama udah ada tol bisa 1 jam aja, apalagi dengan kereta tersebut cuman berapa menit kita ke Bandung. Nah itu penting ya, betul, bisa diiniin. Nah, Mas, intinya artinya yang saya juga suka sedih begitu adalah kurikulum budi pekerti dong, Mas. Iya. Gitu. Ya, nggak bisa Mas itu dikembalikan, Mas. ya, nanyanya jangan ke saya. Kalau saya Mas sebagai wakil rakyat begitu. Kalau saya dalam pemikiran itu sangat penting gitu ya. Seperti gini, kalau menurut saya justru kurikulum, maaf aja ya mungkin kalau ada yang berbeda pikiran. Buat saya kurikulum agama itu tidak ditaruh sebagai kurikulum pelajaran wajib atau inti wajib, atau di sekolah-sekolah gitu. Karena di agama pun misalnya di agama Islam tuh juga ajarannya adalah siapa yang paling bertanggung jawab tentang pendidikan agama terhadap anak-anaknya. Yang paling bertanggung jawab adalah orang tua. Oh. Dengan ini masuk ke sekolah, ibaratnya para orang tua dengan Lepas mudah tangan. menyerahkan anaknya untuk dididik sama guru agama, entah siapa itu. Guru kan berlainan bobotnya, kualitasnya segala macam. Padahal seharusnya agama itu harus yang paling kompeten dan paling punya kewajiban itu adalah orang tuanya. Nah, menurut saya harus digantikan dengan kurikulum itu dengan pelajaran spiritual, atau dengan kata lain bisa kita pakai pelajaran budi pekerti. Tapi kan spiritual itu kan sebetulnya mengenai kita nyebutnya roh. Dan roh itu nggak lain adalah masalah keilahian ya, Tuhan. Kalau bicara Tuhan itu kan ada jadi kayak 3 aspek ya, sebagai Tuhan penciptanya sendiri, terus ciptaannya berupa makhluk-makhluknya, dan juga alam semesta ini yang Tuhan mencipta alam semesta ini kan mempunyai hukum alam sendiri, hukum alam semesta gitu. Nah, hal-hal ini yang harus diketahui, dipelajari, diketahui oleh seluruh manusia, seluruh orang. Dalam hal ini seluruh anak bangsa harus tahu dan bisa berhati-hati dalam hidup begitu ya, dengan alam semesta itu. Dan di spiritual juga salah satu ininya bahwa kita harus menyadari bahwa dasar dari kehidupan kita, bahkan di suatu agama dikatakan bahwa alasan Tuhan mencipta itu di dunia ini, mencipta manusia, itu semua dasarnya adalah cinta kasih. Nah, oleh sebab itu seluruh manusia ini harus sadar sama cinta kasih, sehingga itu bisa memupuk rasa empati dan sebagainya. Betul. Nah, kalau sampai demikian, maka itulah timbul perdamaian dan kedamaian di Indonesia. Bahkan kalau itu bisa diterapkan di seluruh di planet bumi ini gitu, nggak ada perang lah, nggak ada apa. Menurut saya terjadinya sampai sekarang perang atau apa di dunia ini, atau kerusuhan-kerusuhan di Indonesia, terjadinya rasa anti persatuan dan apa segala macam itu karena mereka tidak mempunyai kesadaran spiritual yang memadai. Jadi kesadaran spiritual itu masih rendah. Manusia Indonesia itu masih dikuasai oleh egonya, jadi ambisinya
yang nggak terbendung, nggak direm gitu. Dengan apa namanya, maka suka berbuat kelewat batas lah gitu. Iya, iya. Tuh, nggak percaya kan teman-teman? Saya bilang kalau ngobrol sama Mas Ruhi itu 3 hari itu nggak habis ya. Tapi karena menjelang buka puasa ya, terpaksa kita sudah harus, dan Mas Ruh mungkin di sininya udah ada semur jengkol, belado jengkol gitu ya. Pate. Mas Ru, sebelumnya mohon maaf kita udah ngerecokin, tapi terima kasih banyak atas ilmu. Iya nggak sih? Hari ini kita dapat banyak ilmu ya? Ya. Matur nuwun sangat Mas. Tapi teman-teman, saya akan menutup bincang-bincang santai kita kali ini dengan lirik dari sebuah lagu yang diciptakan oleh Mas Guru Soekarno Putra ya, yang selalu bisa menyemangati para pekerja seni, kita ini loh, kita ini ya, kalian juga, saya juga begitu, dan Mas Ruh juga, dan semua yang ada di Indonesia untuk berkarya. Mengapa kau meremehkan kesenian dan kau menganggap para seniman itu pemimpi? Sebelum kau menyadari, hentikan dulu lagu ini dan pergilah, hiburlah dirimu bersama kehampaan. Ingin kukatakan tentang makna seni, namun kemunafikan tidak mungkin memahami. Hanyalah dengan kejujuran serta keluhuran pekerti yang dapat insan berteduh di naungan seni. Kesenian, kekuatan maha sakti. Kesenian, ciptaan yang maha suci. Kesenian, bersemayam di peraduan naluri, mewarnai wajah budaya melalui cipta sang pujangga. Dunia hampa tanpa seni dan seniman. Saya Ingrid Wicanarko untuk Indonesia. Salam. Matur nuwun Mas Rum.